Nah, untuk lulusan kita karena profilnya memberi asuhan pelayanan, khususnya kebidanan, itu lebih banyak lulusan kita diserap di komunitas. Komunitas itu seperti di puskesmas, bidang praktek mandiri, kemudian juga ada di level rumah sakit juga ada, baik di rumah sakit di Kota Padang maupun di provinsi atau di Sumatera Barat. Nah, kemudian di level pemerintah juga sudah ada yang bekerja di badan BKKBN, ada yang di badan pemberdayaan perempuan, kemudian juga yang tidak kalah di level internasional juga ada. Jadi ada yang bekerja lebih kita di Jepang. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, untuk D3 ini banyak banget peluang kerjanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo MCB Lovers. Nah, kembali lagi bersama kita di podcast Mercu Bakti Jaya, edukasi, inspirasi, dan motivasi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang D3 Kebidanan bersama narasumber kita yaitu Ibu Widya Lestari SSIT MCAT. Halo Ibu, apa kabar? Sehat. Baiklah Ibu, sebelum kita berbincang-bincang, Tasya kamu perkenalkan dulu tentang biodata Ibu kepada teman-teman kita semua. Baiklah teman-teman, Ibu Widya Lestari SSIT MCAT ini adalah Kepala Prodi dari D3 Kebidanan di Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Nah, Ibu Widya sendiri telah menempuh pendidikan D4 di Politeknik Kesehatan Padang dan menempuh pendidikan S2 di Universitas Padjadjaran Bandung. Ibu Widya sendiri telah melakukan segudang aktivitas di bidang ibu dan anak, betul kan Bu? Ya, nah, baiklah Bu, sebelum kita berbincang-bincang ya Bu, Tasya pengen tahu nih, basic dari apa itu D3 Kebidanan. Jadi sebelum selamat siang untuk MCD Lovers. Baik, dari pertanyaan Tessa tadi tentang D3 Kebidanan ya Ca, mungkin teman-teman Ibu perkenalkan dulu mengenai bidan dulu ya Ca. Sejarah dari bidan. Iya. Jadi bidan itu adalah seorang perempuan. Jadi tidak ada yang bidan itu yang laki-laki. Jadi khususnya di bidang khusus untuk perempuan. Jadi seseorang perempuan yang sudah menyelesaikan pendidikan di lembaga pendidikan tinggi yang diakui oleh pemerintah. Nah, kemudian juga memberikan pelayanan di bidang kebidanan. Jadi itu seorang bidan, ya. Nah, untuk D3 Kebidanan di kampus kita ini Ca, jadi sebelum bernama seperti sekarang itu namanya masih AKBID ya, Akademi Kebidanan. Iya, betul. Jadi mulai berdiri itu di tahun 2001. Jadi pertama kali tahun 1993 itu Akademi Perawat. Nah, setelah itu berdiri 2001 di AKBID Mercu Bakti Jaya. Mercu Bakti Jaya. Ya. Nah, kemudian kita berdiri itu tentunya ada izin ya Ca, karena tadi definisinya bidan itu tamat menyelesaikan pendidikan dari lembaga pendidikan yang diakui oleh pemerintah. Nah, ada peraturan yang mengizinkan operasional kita, ada dari SK Menteri, kemudian juga ada dari SK dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga. Jadi resmi ya Ca. Resmi. Nah, kemudian di tahun sejak 2001 itu sampai dengan tahun sekarang sudah 20 tahun itu sudah mengalami beberapa revolusinya ya. Di tahun 2005 kita sudah berubah bentuk menjadi Stikes, dan AKBID tadi juga berubah bentuk namanya Ca. Dari AKBID menjadi Prodi D3 Kebidanan seperti sekarang. Nah, kemudian dari sejak berdirinya sampai dengan sekarang itu juga sudah melakukan 4 kali akreditasi. Jadi alhamdulillah akreditasi. Iya, tidak ada putus-putusnya Ca. Jadi ada akreditasi pertama dari PPSDM, Kementerian Kesehatan ya Ca, dengan nilai B. Nah, kemudian juga ada 2 kali periode akreditasi dari lembaga PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, itu juga nilainya B. Dan terakhir di 2019 itu terakreditasi juga prodi kita dari LAMPTKes, Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan, juga dengan predikat B. Nah, begitu Ca sekilas tentang Prodi D3 Kebidanan. Jadi teman-teman harus tahu nih, jadi Prodi D3 ini semuanya akreditasinya adalah B. Bagus ya Bu ya? Iya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya nih Bu, untuk profil dari seorang bidan D3 Kebidanan ini gimana Bu? Nah, jadi profil bidan ya Ca. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara profil bidan itu beragam Ca.
Karena pemerintah sudah membuat peta dari pendidikan bidang itu sendiri. Ada yang dari level diploma, ada yang sarjana, ada yang magister, bahkan sudah sampai ke doktoral. Itu pemetaan dari pemerintah. Nah, tentunya profilnya lulusannya berbeda-beda, tidak ada yang sama karena kewenangan juga berbeda nanti setelah bekerja. Nah, untuk profil D3 kebidanan, lulusannya nanti setelah tamat itu mampu memberikan pelayanan kebidanan. Jadi lebih banyak actionnya ke pasien, berbeda dengan dari lulusan sarjana atau profesi. Nah, kalau sarjana dengan profesi itu lebih banyak ke manajerialnya. Jadi pengelola programnya, manajemennya. Nah, sedangkan kalau level magister maupun doktoral itu profilnya lebih banyak ke pendidik dan peneliti. Nah, itu perbedaan profil lulusan antara D3, sarjana maupun dengan S2. Bagus sekali ya. Dan untuk visi misi dari D3 kebidanan itu apa sih, Bu? Visi misinya, visi ya, visi itu mimpi. Jadi mimpi. Kita sudah bermimpi ingin menjadikan prodi D3 kebidanan ini merupakan lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan ahli media kebidanan berkarakter, kompetitif dan punya unggulan. Unggulnya itu di kebidanan komunitas. Nah, visi ini kita sudah revisi 2 kali, tetapi masukan dari para alumni, stakeholder, visi ini masih update. Artinya kita masih cocok dengan profil lulusan tadi, karena bidan langsung memberikan pelayanan di komunitas ibu dan anak. Nah, misinya gimana, Bu? Misi itu serangkaian action ya yang perlu kita lakukan untuk mencapai mimpi tadi. Nah, jadi kita sudah membuat beberapa misi. Ada di bidang pendidikan, lebih fokus juga ke kebidanan dan kebidanan komunitas, kemudian juga penelitiannya dan pengabdian masyarakat di bidang kebidanan komunitas. Nah, kemudian juga penataan tata kelola kita dari organisasi juga sudah baik ya, Ca. Jadi itu misi-misi yang kita laksanakan. Nah, mudah-mudahan nanti di tahun 2024 ini tercapai. Nah, kalau pencapaian dari visi misi tersebut sudah ada. Nah, di tahun kita mengevaluasi dari tercapaian visi itu pada tahun 2020 kemarin. Kemarin ya? Iya, karena visi yang lalu itu berakhir di 2020. Sekarang sudah dengan visi yang baru, meskipun masih dengan nama yang sama. Nah, jadi ketercapaian ini didukung oleh yang pertama, kalau dari bidang pendidikan kita sudah punya kurikulum yang update tentang kebidanan komunitas itu sendiri, ya. Nah, kemudian ini dibuktikan juga dengan IP mahasiswa yang sudah sebagian besar lebih dari 3. Oh, iya. Tinggi semua IP-nya. Iya, nah, kemudian untuk penelitian dan pengabdian masyarakat itu alhamdulillah dosen-dosen kita juga sudah melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang kebidanan komunitas itu, Cak. Nah, jadi memang sudah sesuai dengan bidang khusus kebidanan komunitas ibu dan anak tentunya. Nah, bentuk ketercapaian dari ini sudah banyak penelitian-penelitian dosen dari D3 kebidanan ini yang sudah publish ke tingkat internasional juga, Cak. Jadi internasional sudah ada yang memang agak sulit ya, dan alhamdulillah ibu dosennya juga mencapai itu. Ada yang terbit di jurnal Malaysia, ada yang juga terbit di jurnal India gitu ya. Nah, kemudian di level nasional itu juga sudah banyak, baik yang sudah terakreditasi jurnalnya dan maupun yang masih dengan level grade 1, grade 5 gitu ya, karena di Kemenristek itu ada grade-grade-nya juga. Nah, begitu untuk ketercapaian dari penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi alhamdulillah cukup banyak. Kemudian di bidang pendidikan itu juga kita juga sudah mendapatkan, dosennya juga sudah ada yang mendapatkan hibah buku, Cak. Hibah buku. Iya, hibah buku juga sudah ada beberapa 2 buah buku yang terbit. Nah, kemudian juga dosen kita ada yang sudah pernah terlibat dalam pembuatan soal uji kompetensi di level nasional. Level nasional, iya. Keren banget ya. Nah, kemudian juga ada dosen kita yang sudah menjadi pengawas pusat untuk uji kompetensi bidang nasional. Nah, itu di tingkat pendidikan. Nah, sedangkan di tingkat organisasi juga tidak kalah itu, Cak. Nah, di organisasi prodi kita ini sudah menjadi anggota aktif dari Asosiasi Pendidikan Kebidanan Indonesia. Jadi sudah update ilmunya ini melalui asosiasi. Iya.
Nah, kemudian juga dosen kita sudah menjadi anggota dari Asosiasi Dosen Lintas Negara. Ini termasuk organisasi yang internasional, Ca. Jadi selain dari internasional, yang lokal juga ada. Kemudian dosen kita juga aktif menjadi anggota organisasi profesi, ada IBI, yang idanya. Kemudian juga karena ada background dosen kita yang kesehatan masyarakat, juga aktif menjadi anggota Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat. Ya, nah, begitu untuk ketercapaian dari visi misi yang sudah kita lakukan penilaian. Nah, gitu, Ca. Baiklah Bu, kalau misalnya untuk lulusan dari D3 kebidanan ini, itu apa saja keunggulannya Bu kalau dari lulusannya? Nah, keunggulan dari lulusan, jadi kita sudah melakukan beberapa kali tracer tadi ya, Ca, baik di tingkat prodi maupun di tingkat stikes. Nah, untuk lulusan kita karena profilnya pemberi asuhan pelayanan, untuk khususnya kebidanan, itu lebih banyak lulusan kita diserap di komunitas. Komunitas itu seperti di puskesmas, bidan praktek mandiri, kemudian juga ada di level rumah sakit, ini juga ada. Baik di rumah sakit di Kota Padang maupun di provinsi yang ada di Sumatera Barat ini, karena alumni kita itu sudah 17 angkatan, Ca, jadi lebih kurang ada 1.500-an angkatan alumni kita. Iya. Jadi kalau kita hitung semua RSUD itu insya Allah sudah ada alumni kita di sana. Nah, kemudian di level pemerintahan juga sudah ada yang bekerja di badan BKKBN, ada yang di Badan Pemberdayaan Perempuan. Kemudian juga yang tidak kalah di level internasional juga ada, Ca. Jadi ada yang bekerja alumni kita di Jepang ya, di Caregiver Saijin Kai Jepang. Jadi sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang. Nah, terlepas dari itu tetap yang komunitasnya juga masih banyak prestasi-prestasi alumni yang lain ya, gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, untuk D3 ini banyak banget peluang kerjanya ya Bu ya. Nah, jadi untuk seputar prestasi alumni Bu, kalau di bidang kitanya di bidang yang paling fenomenal dan juga internasional, ada nggak sih Bu prestasinya Bu yang fenomenal? Prestasi mahasiswa gitu ya. Nah, untuk prestasi mahasiswa di level internasional juga ada. Ya, ada 2 kegiatan internasional yang diikuti oleh mahasiswa kita. Ada pernah mahasiswa kita menjadi volunteer pada kapal Amerika yang ketika itu di tahun 2017 itu ya datang ke Indonesia. Jadi mahasiswa kita menjadi volunteer sebagai tenaga diseleksi Bu? Iya, diseleksi. Nah, jadi ada 1 orang, kemudian juga ada kegiatan internasional di Universitas Batam juga ada. Nah, itu kegiatan internasional yang kita ikuti. Nah, kalau di tingkat nasional juga ada yang sudah menjadi peserta dari Timnas. Ya. Jadi kemudian juga ada peserta dari speech contest di tingkat nasional juga. Kemudian juga ada yang sudah mendapatkan hibah PKMM, kemudian PKMK juga ada, itu di level tingkat nasional, dan wilayah juga dan tingkat lokal juga masih banyak. Jadi ya. Nah, harapan Ibu nih untuk para alumni ataupun mahasiswa D3 kebidanan apa itu Bu? Nah, tentunya kalau harapan sama dengan harapan Stikes ya, Ca. Alumni dengan harapan kami bisa berkiprah sesuai dengan bidangnya, dimanapun berada bisa bermanfaat oleh masyarakat, tentunya khususnya di bidang ibu dan anak. Nah, untuk himbauan nih buat teman-teman kita yang masih bingung nih mau kuliah di mana, mau ambil jurusan apa, Ibu ada himbauan nggak untuk teman-teman kita? Jadi dari penjelasan Ibu tadi, Ibu rasa kita berkaca nih, Ca, sudah ada kiprah internasional juga, baik dari alumni, mahasiswa, juga ada dosen, kemudian juga kita lama pendidikannya juga 3 tahun, artinya peluang untuk mendapatkan pekerjaan juga lebih cepat gitu ya. Nah, kemudian juga kita sudah terlibat dengan beberapa kegiatan organisasi, maka tidak perlu diragukan lagi bagi Ananda yang sudah menyelesaikan pendidikan di level SMA atau SMK, silakan bergabung dengan kami di Prodi D3 Kebidanan Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Nah, jadi buat teman-teman semua yang mau kuliah di Stikes Mercu Bakti Jaya Padang bisa banget, kalian langsung aja kepoin Instagramnya dan juga websitenya ya teman-teman ya.
Nah, sekian ya podcast kita kali ini bersama Ibu Widya. Dan besok kita akan membahas lagi tentang topik-topik yang menarik lainnya. Dan tentunya bersama saya, Anastasia Landa. Oke guys, sekian podcast kita kali ini. Dan jangan lupa ya untuk follow Instagramnya Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen YouTube-nya Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Sampai jumpa guys!